Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Yuli Asari dengan NIM 856338073, S1 Pendidikan Sekolah Dasar UPBJJ Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan hasil pengamatan saya tentang ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ada 5 makhluk hidup hewan dan ada 5 makhluk hidup tumbuhan. Baiklah, saya akan membacakan alat-alat yang akan saya pakai untuk praktik saya atau pengamatan saya. Pertama, ada alat tulis. Kedua, tabel pengamatan yang sudah saya sediakan melihat modul praktik IPA di SD dengan tabel 101. Ketiga, alam sekitar saya. Baiklah, sebelum saya memulai video pengamatan di lingkungan sekitar, saya akan membacakan tujuan dari pengamatan ciri-ciri makhluk hidup ini, yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di tempat sekitar atau tempat tinggal. Tujuannya supaya kita lebih mengenal lagi, lebih mendalam lagi apakah ada perbedaan, apakah ada persamaan setiap makhluk hidup maupun hewan dan tumbuhan. Baiklah, ini video pengamatan saya di lingkungan sekitar. Pohon rambutan memiliki akar berbentuk akar tunggang, mencengkram tanah kuat, berfungsi sebagai penyerap nutrisi dan air. Batang berwarna putih kecoklatan, keras dan kuat. Daun berbentuk lonjong atau bulat telur memanjang. Pohon pinang memiliki ciri-ciri batang tinggi dan lurus, batang tunggal dengan diameter yang relatif besar. Daun berbentuk majemuk menyirip, panjang dan mencapai 1,2 meter, berwarna hijau. Serta bunga tumbuh di ketiak pelepah daun. Buah kuning keputihan, berbentuk bulat atau lonjong. Pohon singkong. Batang berbentuk bulat dan lurus, berwarna hijau, kecoklatan atau abu-abu, bergetah putih saat dipotong. Ubi berbentuk memanjang dan tidak beraturan, berwarna putih, kuning atau ungu tergantung varietas. Serta daun berbentuk menjari dengan 5-7 helai anak daun berwarna hijau tua di atas dan hijau muda di bawah. Pohon kelapa memiliki batang tinggi sampai 20-30 meter, daun berbentuk majemuk menyirip, buah berbentuk bulat atau oval berwarna hijau atau kekuningan. Sedangkan ciri-ciri batang buah naga, batangnya memanjang dan merambat, warna berwarna hijau muda hingga hijau tua, struktur batangnya berdaging, tebal dan berair. Hewan kucing memiliki bentuk tubuh yang fleksibel, berbulu, mata yang tajam besar. Hewan semut memiliki badan kecil dan ramping, kepala yang memiliki antena, perilaku hidup dalam koloni yang terorganisir. Hewan anjing memiliki gigi yang tajam, perilaku seperti hewan yang setia. Hewan ikan bergerak di air, hidup di air, dengan berenang, sirip dan ekor. Makanan terdiri dari makhluk hidup yang lebih kecil seperti plankton dan tumbuhan air. Ayam berbentuk bulat dan kompak dengan leher yang relatif. Kepala memiliki paruh yang kuat dan runcing. Teman-teman, itulah video hasil pengamatan saya di lingkungan sekitar. Saya menemukan 10 makhluk hidup. Ada 5 tumbuhan dan 5 lagi hewan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya lebih fokus kepada 5 hewan dan 5 tumbuhan tersebut. Setelah saya amati, sudah saya tulis juga di lingkungan saya serta di tabel perincian ciri-ciri makhluk hidup yang saya buat. Saya akan membacakan tabelnya. Pertama yang saya lihat ada pohon rambutan. Pohon rambutan memiliki ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Kedua, pohon rambutan juga bernapas. Ketiga, pohon rambutan juga perlu makan dan nutrisi untuk berkembang biak dan tumbuh. Jadi, pohon rambutan memiliki 5 ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Kedua, ada pohon kelapa. Pohon kelapa juga sama seperti pohon rambutan, bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernapas, perlu makan atau nutrisi, serta tumbuh dan bergerak, walaupun tumbuhan itu bergerak sangat lambat. Terus ada pohon pinang. Pohon pinang jarang sekali di sini, tapi saya menemukannya di sekitar rumah saya dan memiliki sama ciri-cirinya dengan pohon rambutan dan pohon kelapa. Terus ada pohon ubi atau singkong. Pohon ubi memiliki ciri makhluk hidup. Yang satu juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan.
Kedua, bernafas. Ketiga, perlu makan atau nutrisi. Keempat, tumbuh. Kelima juga pohon singkong berkembang. Terus ada pohon buah naga. Pohon buah naga sama. Pohon buah naga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh, serta juga berkembang. Itu 5 tumbuhan yang saya amati. Dan sekarang ada 5 lagi hewan yang saya amati di lingkungan sekitar saya. Pertama ada kucing. Kucing merupakan peliharaan saya juga ya. Kucing berkembang, bergerak, bereaksi terhadap rangsang, bernapas, dia perlu makan dan nutrisi untuk tenaga dia. Terus keempat, dia tumbuh juga berkembang biak. Berkembang biak dia melahirkan juga. Terus ada semut. Semut juga sama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Sering sekali kita misalnya menaruh makanan di sekitar kita atau permen, roti, itu nanti semut mengambil. Nah, itulah sebagai nutrisi dia, makanan dia. Terus ada anjing. Anjing ini hewan liar yang ada di lingkungan saya. Anjing juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang. Terus ada ikan. Ikan juga hewan peliharaan saya di rumah. Ikan juga bergerak dan bereaksi dengan berenang, bernapas, timbul dari air ke udara. Terus ikan itu perlu makan dan nutrisi. Ikan juga tumbuh serta berkembang. Dan yang terakhir, ayam yang sering sekali kita temui di lingkungan sekitar kita, terutama lingkungan yang punya ternak ya, atau ternak unggas seperti ayam, burung, kambing. Ayam juga sama seperti hewan-hewan lainnya, yaitu ayam juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Terus ayam juga bernafas, ayam juga perlu makan atau nutrisi, ayam juga tumbuh, serta ayam juga berkembang biak dengan cara bertelur. Itulah hasil dari tabel pengamatan ciri-ciri makhluk hidup yang saya buat terhadap lingkungan sekitar saya. Selanjutnya, pembahasan yang saya simpulkan yaitu secara keseluruhan, pembahasan ciri-ciri di atas menguatkan definisi biologis makhluk hidup, sekaligus menyoroti betapa beragamnya strategi yang digunakan alam untuk mempertahankan kehidupan di berbagai habitat. Pertanyaannya adalah, apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang? Jelaskan. Iya, tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang, meskipun gerakan mereka berbeda dengan hewan. Gerak pada tumbuhan, gerak endonom, gerak yang berasal dari sel tumbuhan itu sendiri seperti aliran sitoplasma dalam sel daun hidrilia. Terus gerak higroskopis, gerakan yang disebabkan oleh perubahan kadar air dalam sel secara merata seperti pencahayaan kulit buah, polong-polongan saat kering. Terus gerakan ekesionom, bereaksi terhadap rangsang, gerak yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan. Dibagi menjadi dua, yaitu gerak tropisme dan gerak nasti. Terus reaksi terhadap rangsang atau iritabilitas. Rangsang tersebut bisa berupa cahaya atau foto, gravitasi, sentuhan, air, atau zat kimia. Kemampuan ini memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh menuju kondisi optimal untuk fotosintesis dan mendapatkan air serta nutrisi. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan persamaan dan perbedaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan. Saya akan membacakan dari hasil pengamatan dan catatan saya. Hewan dan tumbuhan, meskipun berada dalam kerajaan yang berbeda, sama-sama memenuhi semua kriteria sebagai makhluk hidup atau organisme, tetapi dengan strategi yang berbeda. Persamaannya, sama-sama bernafas, keduanya memiliki O2 dan melepaskan CO2. Terus membutuhkan nutrisi, keduanya membutuhkan nutrisi dalam energi untuk hidup dan tumbuh. Terus tumbuh dan berkembang, kedua-duanya sama-sama berkembang. Ada berkembang biak seperti hewan bertelur, beranak, dan tumbuhan juga berkembang biak seperti dia mengeluarkan biji-bijian dari buah. Terus bijian itu berkembang menjadi bibit dan tumbuh seperti pohon lagi. Terus saya akan membacakan perbedaan. Perbedaan itu sedikit, cuma dari cara-caranya saja. Yaitu pertama, cara memperoleh makan. Kalau hewan heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri, harus makan organisme lain atau sisa-sisa organik. Terus gerak aktif seperti hewan beda dengan tumbuhan. Tumbuhan seperti saya bacakan tadi, geraknya sangat lambat. Bahkan kita melihatnya pun kadang tidak bergerak, bergeraknya seperti semu.
Terus dinding selnya beda, hewan tidak memiliki dinding sel. Terus pertumbuhannya terbatas, waktunya sangat terbatas. Seperti hewan sangat cepat sekali pertumbuhannya, terutama kucing dan anjing itu sangat cepat sekali pertumbuhannya. Beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu perkembangannya sangat lambat. Dia mampu tumbuh sampai 5 tahun untuk sangat-sangat dewasa dan menghasilkan buah yang bagus seperti rambutan. Baiklah, itulah hasil pengamatan saya. Saya akhiri dan saya terima kasih kepada Bapak dosen telah mempersilahkan saya, memberi kesempatan saya untuk melakukan pengamatan ini. Terima kasih kepada Bapak dosen telah membimbing saya. Saya akhiri praktikum IPA pengamatan ciri-ciri makhluk hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.